Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun melalui sosial media. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik SMAN 18 Surabaya yang dirahmati Allah, dalam keadaan seperti sekarang ini kita dihadapkan dengan kondisi yang kurang baik, yaitu dengan adanya wabah virus corona, sehingga kita tidak bisa belajar membaca Al-Quran secara langsung. Padahal belajar membaca Al-Quran itu sangat bagus sekali jika bertatap muka, karena kita bisa melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran itu dengan contoh yang benar. Sebenarnya lewat video ini juga lumayan membantu, cuman alangkah lebih baiknya kalau kita bisa bertatap muka. Namun apalah daya, Allah sedang memberikan ujian kepada kita semua agar kita tetap sabar, tetap menjalani keadaan yang seperti sekarang. Oleh karena itu, mari adik-adik semuanya, mari kita maksimalkan apa yang ada ini untuk belajar membaca Al-Quran semata-mata mengharap ridho Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita semuanya dijadikan oleh Allah anak-anak yang ahlul Quran, ahli membaca Al-Quran, sehingga kita semua mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin. Adik-adik semuanya SMAN 18 yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi tentang mat asli atau mat tabi'i. Kalau kemarin sudah belajar mat asli tentang harkat fathah diikuti alif di halaman fathah diikuti alif di halaman 20 tilawati kedua. Jadi kemarin sudah belajar yang dibaca panjang itu ada harkat fathah diikuti alif, ada fathah berdiri, ada kasrah diikuti ya sukun, ada kasrah berdiri di bawah, ada harkat dhammah diikuti waw sukun, dan harkat dhammah terbalik, ya. Dhammah terbalik itu seperti angka 6. Kemarin sudah belajar yang fathah diikuti alif serta fathah berdiri. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kasrah diikuti ya sukun. Adik-adik semuanya, nanti adik-adik semuanya contohkan dengan baik di rumah menggunakan Al-Quran bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran. Tapi yang belum bisa membaca Al-Quran, sekali lagi jangan lupa membeli tilawati ini, ya, supaya kalian ketika materi saya bisa melihat harkat kasrah itu kayak apa, ya sukun itu seperti apa. Nih, saya kasih tahu harkat kasrah, ya, harkat kasrah ini. Jadi ini ada harkat kasrah, ada ya sukun, ya, kurang begitu kelihatan, makanya adik-adik harus punya materi ini. Ya, saya sampaikan harkat kasrah diikuti ya sukun itu harus dibaca panjang. Panjangnya berapa ketukan? 2 ketukan. Namanya mat asli atau biasa juga disebut dengan mat tabi'i. 2 ketukan itu seperti apa panjangnya? Hi, gitu. Hi, gitu ya. Jadi nggak boleh hi, itu lebih, atau hi, nah, itu satu itu. Tapi kalau 2, hi, hina, farihina, gitu. Jadi jangan sampai hi, farihina, enggak boleh. Jadi hanya 2 ketukan. Hina,
farihina gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang dibaca panjang fathah diikuti alif, fathah berdiri di atas, dan kasrah diikuti ya sukun. Nah ini yang ini kasrah diikuti ya sukun. Contohnya, sekarang contohnya pakai lagu Ros. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hi. Jadi dua ketukan. Yang pertama pendek dulu. Hina farihina. Jangan sampai nah, enggak boleh ya. Jadi harus dua ketukan. Terus bawahnya binun mubinun zizun azizun gitu. Jadi panjang pendek wajib kita ketahui. Karena kalau kita tidak tahu teori panjang pendek, bisa-bisa ketika kita membaca Al-Quran itu panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Sering saya ketemui murid-murid saya ketika membaca Al-Quran yang panjang malah dibaca pendek, yang pendek malah dibaca panjang. Nah, supaya tidak keliru dalam membaca Al-Quran, kuasai dulu teorinya. Nah, teorinya tadi sudah saya sampaikan. Kalau harkat fathah diikuti alif itu dibaca panjang. Asalkan tidak ada sukun sesudahnya dan tasdid, itu nanti materi yang lain. Terus fathah berdiri, kasrah diikuti ya sukun. Baik, kita lanjutkan. Di bawahnya jidun majidun hidun syahidun kilun wakilun ghirun saghirun khirun sakhirun gitu ya. Jadi adik-adik dibaca di bawahnya, setiap kasroh diikuti ya sukun dibaca panjang satu alif, yang berwarna merah dibaca panjang satu alif. Nah, jadi masih enak di halaman 32 itu warnanya berbeda yang dibaca panjang. Tapi kalau kita sudah menguasai materinya, setiap fathah diikuti ya sukun wajib dibaca panjang. Nah, gitu ya. Nah, sekarang halaman 33 tidak ada warna merahnya, maka patokannya adalah kasroh diikuti ya sukun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimun wasi'un wahibun. Jadi hi-nya dibaca panjang, kasroh diikuti ya sukun. Si-nya juga dibaca panjang, kasroh diikuti ya sukun. Hi-nya juga dibaca panjang, kasroh diikuti ya sukun. Lanjut bawahnya. Alimun hakimun syahidun basirun masirun kasirun ya, mubinun muhinun munirun jamilun qalilun khalilun. Nah, itu ke bawahnya silakan baca sendiri.
Pokoknya yang kasroh diikuti ya sukun dibaca panjang. Kalau kasroh tidak diikuti ya sukun jangan dibaca panjang. Seperti di sini tidak ada. Nanti seperti a'udzu billahi, bi-nya enggak boleh dibaca panjang karena tidak ada ya sukunnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hi-nya itu dibaca pendek karena tidak ada ya sukun. Itu salah satu contoh. Baik, kita lanjut halaman 34. Di 34 ini memadukan dua contoh, yaitu contoh yang saya pelajari, yang saya ajarkan minggu kemarin, yaitu fathah diikuti alif, fathah berdiri, dan barusan kasroh diikuti ya sukun. Nah, berarti ini ada 3 materi, bukan 2, 3 materi. Fathah berdiri, fathah diikuti alif, dan kasroh diikuti ya sukun. Ya, baik, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina jasimina kharijina. Kho-nya panjang karena harokatnya harokat fathah berdiri. Di-nya panjang karena kasroh diikuti ya sukun. Maka kho harus dibaca panjang karena menggunakan fathah berdiri. Fathah berdiri itu kayak apa sih? Nih. Tuh. Ya, tuh ya, fathah berdiri. Kayak gini. Jadi adik-adik harus punya materi ini. Harus punya tilawat ini supaya kalian tahu harokatnya ya. Jasimina, ja dibaca panjang karena fathah berdiri. Simi, mi-nya dibaca panjang karena kasroh diikuti ya sukun. Si-nya nggak boleh dibaca panjang. Jasimina, si nggak boleh dibaca panjang karena si itu kasrohnya tidak diikuti ya sukun. Bisa dipahami ya. Jadi adik-adik semuanya kalau sudah mengetahui teorinya maka tidak akan membaca Quran itu dengan panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Mudah-mudahan yang selama ini masih membaca Quran panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, mulai hari ini harus segera dirubah ya. Panjang yo panjang, pendek yo pendek sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Kharijina, kho-nya itu panjang karena fathah berdiri. Ri pendek karena tidak diikuti ya sukun ri-nya. Baru jina, ji itu dibaca panjang karena kasroh diikuti ya sukun. Oke, lanjut. Aminina, abidina, arifina, sadiqina, sabirina, salihina, nasirina, nazirina, nadimina, raki'ina, raziqina, radifina. Nah, sekarang kita bahas raki'ina. Ro kok panjang? Sesuai materi yang pertama, fathah diikuti alif. Jadi kalau fathah diikuti alif dibaca panjang. Ro, bukan roki'ina, bukan, tapi roki'ina. Ro-nya itu harkat fathah diikuti alif. Ki'ina, i dibaca panjang karena kasroh diikuti ya sukun. Salimina, sajidina, syaribina. Sudah, silakan adik dibaca sendiri 2 baris ke bawahnya buat latihan ya. Sekarang lanjut di halaman 35. Di halaman 35 latihannya sama,
yaitu tentang fathah berdiri dibaca panjang, kasroh diikuti ya sukun juga dibaca panjang. Ya, silakan dibaca sendiri itu. Itu adalah salah satu PR-nya baca di rumah. Baik, selanjutnya di 36. Halaman 36 kita akan melanjutkan materi yang dibaca panjang berikutnya, yaitu harkat dhammah. Jadi adik-adik semuanya, harkat ini ada 3. Fathah, kasroh, dhammah. Harus diketahui karena ada yang tidak tahu harkat ya. Harkat fathah itu yang garis di atas itu. Kalau kasroh garis di bawah. Kalau dhammah itu kayak angka 9. Nah, gini ya, kayak angka 9 ya. Tapi kecil gitu, kayak ulekan gitu loh. Ya. Ya harus mengetahui itu dulu. Jadi fathah enggak tahu kalau saya bilang fathah diikuti alif, mana fathahnya gitu ya. Makanya adik-adik harus mengetahui harkat dulu, harkat fathah, harkat kasrah, harkat dhammah. Sekarang kita lanjut di harkat dhammah. Harkat dhammah itu dibaca panjang kalau diikuti waw sukun. Ikuti apa? Diikuti waw sukun. Contohnya bu, sama 2 ketukan. Burun, saburun, gitu ya. Dudun, wadudun. Bunya kok dibaca panjang Ustadz? Karena harakat dhammah diikuti waw sukun. Du yang kedua kenapa dipanjang? Karena dhammah diikuti waw sukun. Jadi kalau ada pertanyaan di dalam ujian nanti, ujian tulis, kenapa bu atau nanti umumnya ada tulisan walladzina amanu terus digaris bawahi nunya. Yang digaris bawahi kenapa dibaca panjang? Adik jawab karena harkat dhammah diikuti waw sukun. Gitu jawabannya. Ya. Lanjut. Juzun, ajuzun gitu. Baik. Jadi adik-adik harus diketahui yang dibaca panjang jika harkat fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti waw sukun. Ada juga fathah berdiri ya, jadi nggak usah diikuti alif, itu harus dibaca panjang, fathah berdiri gitu. Sudah langsung. Kalau sudah fathah berdiri meskipun tidak ada alifnya bisa dibaca panjang gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan murun, umurun. Ya, sudah. Itu ke bawahnya silakan dibaca sendiri. Buat latihan di rumah. Adik-adik, setiap dhammah diikuti waw sukun dibaca panjang 1 alif. Yang berwarna merah dibaca panjang 1 alif. Nah, itu jadi ada warnanya ya yang dibaca panjang. Namun di halaman 37-nya itu tidak ada warnanya. Maka adik-adik harus fokus ke materi yang sudah saya sampaikan, yaitu harkat dhammah diikuti waw sukun. Sekarang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saburun, nusyurun, wadudun, syuhudun, qu'udun, syu'urun. Nah, gitu ya. Kita bahas. Saburun, so-nya kenapa pendek? Karena tidak ada alif dan bukan fathah berdiri, so-nya itu ya. Bu-nya, bu, kenapa panjang? Karena harkat dhammah diikuti waw sukun. Barusan materinya, materi yang barusan. Di nusyurun, nu-nya kenapa pendek? Karena tidak ada waw sukunnya nu itu. Cuman harakat dhammah doang, tak diikuti waw sukun.
Baru syu-nya dibaca panjang karena dhammahnya diikuti waw sukun, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan nusyurun yang digaris bawahi nu, itu kenapa baca pendek? Karena harakat dhammah tidak diikuti waw sukun dan bukan dhammah terbalik. Nah, dhammah terbaliknya nanti materinya berikutnya ya. Baik. Syuhudun, qu'udun, syu'urun, ajuzun, umurun, raufun, zalulun, nujumun, sururun. Ya, itulah adik-adik contoh-contoh dari at-tabi'i. Sudah adik-adik lanjutkan sendiri ke bawahnya. Dan materinya cukup sampai di sini, 2 materi saja, yaitu kasroh diikuti ya sukun dan dhammah diikuti waw sukun. Itu semua bacaan yang dibaca panjang. Masih ada 2 materi lagi yang dibaca panjang, yaitu kasroh berdiri dan dhammah terbalik. Jadi ada 6. Ingat, yang dibaca panjang ada 6. Fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dhammah diikuti waw sukun. Fathah berdiri di bawah, kasroh berdiri di bawah, dhammah terbalik. Tinggal kasroh berdiri di bawah dan dhammah terbalik akan saya jelaskan di minggu depan. Mudah-mudahan adik-adik semuanya menjadi anak-anak yang ahli membaca Al-Quran. Jangan lupa di rumah sering membaca Al-Quran. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Karena nanti di dalam kuburan yang sangat gelap itu bisa diterangi dengan amalan kita. Salah satunya adalah amalan membaca Al-Quran. Karena nanti Quran itu akan datang ke dalam kuburan kita dengan membawa cahaya. Membawa cahaya sehingga kuburan itu menjadi terang. Dan Quran itu juga akan memberikan ketenangan, akan memberikan pemberitahuan bahwa sebentar lagi akan ada 2 makhluk Allah bernama malaikat Munkar dan Nakir, akan bertanya seperti ini, terus kamu jawabnya seperti ini. Nah, itu nanti Quran akan datang itu dalam kuburan kita kalau kita sering membaca Al-Quran. Baik adik-adik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.